Saya jelaskan tadi nangkep nggak bang? Iya. Nangkep. Artinya Allah menginginkan supaya muslim, artinya Allah senang dengan orang yang bertobat, betul? Waduh, langsung macet. Macet bang, coba ulangi lagi. Artinya Allah senang dengan orang yang bertobat, betul? Ya, pendapat. Ya. Oke. Ya, betul. Berarti supaya ada alasan untuk bertobat, maka seseorang itu harus bikin dosa dulu, betul? Ya. Nah, makanya saya bilang bang, itu adalah iblis yang menyamar bang. Enggak, begini bang. Makasih Kawi, makasih. Begini bang, Bang Edis, begini Bang Edis. Kan manusia itu kan nggak bakal benar bang. Apa? Nggak tinggal di satu martabat. Manusia itu tidak tinggal di satu martabat bang. Pasti melakukan kesalahan. Bang, kita tahu itu bang. Apa kata Tuhan Yesus? Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Makanya apa? Makanya supaya kita itu menghidupkan roh kita. Supaya roh kita itu mengalahkan daging kita. Gitu loh. Makanya supaya kita jangan berbuat dosa. Nah sementara dalam ajaran Anda, berbuat dosalah supaya ada alasan untuk bertobat. Ini kan ajaran yang menyesatkan bang. Cuman kalian tidak bisa melihat itu karena kalian tidak punya Roh Kudus. Ya berbuat dosa kan itu baik dan benar kan sudah ditetapkan bang. Jadi kalau semua orang, contoh jangankan begini bang, jangankan perbuatan. Contoh kalau di Kristen, ya di Kristen, seandainya nih semua manusia taat semua, jompang bang. Kok jompang? Udah melanggar kodrat itu. Kok jompang? Ya nggak jompang lah gimana? Justru itulah yang Tuhan kehendaki. Baik dan buruk. Pantesan Anda jadi orang Islam. Baik. Lalu kenapa? Baik, nih Tuhan sebentar. Saya akan kutipkan salah? apa kata Paulus. Sebentar. Saya akan kutipkan dari Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Perhatikan ya. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Tapi saya akan bacakan dulu dari pasal yang pertama ya. Saya bacakan. Jika demikian, ini saja ya, langsung ya. Nih. Saya akan bacakan. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Ini ajaran Allah sudah di bumi hanguskan ini oleh Rasul Paulus nih, jelas nih. Ya. Dikatakan, bagaimana mungkin kita merangsang orang untuk berbuat dosa supaya yang baik timbul daripadanya? Ini kan ajaran Islam. Ajaran Islam bagaimana? Biar orang bertobat, biar orang menyesal, biar orang ada alasan untuk melakukan itu, maka orang tersebut dianjurkan untuk buat dosa. Ibarat seorang ayah bilang begini, nak, maling ya, kau ngebegal ya, supaya apa? Supaya kau nanti masuk penjara. Dan di dalam penjara itulah nanti kamu akan menyesali dosa-dosamu dan kamu akan bertaubat. Ini ajaran macam apa? Ajaran macam apa seperti ini? Seolah-olah Allah senang dengan orang bertobat, tetapi Allah menginginkan supaya manusia berbuat dosa biar ada alasan untuk bertobat. Seperti kata Paulus. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan,
bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah sepantasnya mendapatkan hukuman. Inilah kalian muslim, taubat kalian slim. Salah dan benar itu udah ditetapkan, Bang. Kalau salah dan benar, berarti Anda percaya dengan konsep takdir. Ya. Berarti kalau ada orang korupsi, Angelina Sondak, setelah dia mualaf dia korupsi, berarti itu sudah takdir Allah. Bukan. Tadi katanya takdir. Ini gimana sih nih orang nih? Bukankah takdir Itu pilihan, itu sudah... Itu pilihan dong. Ajaran Islam tidak seperti itu. Ajaran Islam itu persis dengan ajarannya Dengki Kandas. Apa kata Dengki Kandas? Perhatikan. Bahwa semua Ya, tunggu itu dulu. sudah direncanakan, sudah menjadi rancangan daripada yang di surga. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, itu sudah rencananya dia itu. Rencananya dia. Inilah yang saya bilang konsep similikiti, konsepnya Islam. Karena di dalam agama Islam memang seperti itu, bahwa Allah sudah menetapkan apa-apa yang akan diperbuat yang terjadi kepada manusia sebelum 50.000 tahun penciptaannya. Makanya Iya, Anda Islam percaya seperti kepada salah qada dan dan benar. qadar. Seperti salah. Iya, seperti salah dan benar. Oke, Anda sekarang saya tinggal tanya, milih, sebentar mau di nih. jalan salah, mau di Kita jalan bicara benar. mengenai qadarullah. Sebentar, Anda tahu qadarullah nggak? Sekarang saya begini, sekarang saya bertanya sama abang ya. Saya dulu ya. Saya bertanya sama abang. Abang lahir ke dunia duluan mana, ama bener ama salah? Duluan mana mau bener apa salah? Maksudnya gimana sih? Ya abang lahir ke dunia. Duluan siapa? Abang ama bener ama salah itu duluan siapa? Lahir Keberadaan dunia. benar atau salah itu? Ada di dunia. Ya duluan Iya, duluan dengan keberadaan Anda, benar atau dengan salah Bang di Edis. dunia lah. Duluan hukum itu duluan ada. Nah, Anda tinggal milih. Anda tinggal pilih. Pilihan ada di Ya, tangan tapi kita bukan Anda. bicara itu. Anda Mau salah di alamat. jalan yang benar, apa yang di jalan yang salah. Kan Erli, begitu. sebentar, Erli. Rustam, dengar ya. Menurut agama Iya, Islam, iya. Ya. menurut agama Islam, Allah itu sudah menetapkan takdir yang disebut dengan qadarullah. Anda percaya itu? Iya, itu seperti benar itu Oke. benar dan Jadi salah semua kan sudah ditetapkan sama disuratkan, Allah. semua sudah menjadi suratan Allah, betul? Iya, benar, salah. Oke. Kalau siang, ada malam. seseorang, sebentar. Kalau ada seseorang korupsi, apakah itu sudah suratan takdir dari Allah? Dia salah pilih jalan lah. Yang ditanya sudah takdir Allah, dia sudah salah pilih jalan. Jika orang korupsi, apakah itu sudah takdir dari Allah untuk dia korupsi? Bukan. Berarti kamu tidak percaya dengan konsep takdir. Karena di dalam agama Konsep Islam takdir kan konsepnya bukan seperti begitu, itu. Bang. Sekarang gini Saya aja. bukakan ceramahnya. Saya bukakan Abang kan ceramahnya ini ya. Ceramahnya daripada Ustadz Adi Hidayat. Nanti dulu, sebentar. Sebentar dulu, Bang, sebentar. Abang kan selalu bilang Islam aja ya kan? Coba dengarkan ini ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Ya. Perhatikan. Ya. Apakah kita ini semua sudah ditakdirkan? Sudah ditakdirkan. Makanya ada istilah Iya, qada udah dan ditakdir. qadar, takdir. Tenang. Diwajibkan bagi engkau memerangi perasaan dirimu. Ayo arahkan kepada berpikir yang positif. Karena Allah sudah menetapkan sesuatu.
Boleh jadi yang kamu rasakan kurang disukai itu, kecewa dan ungkapan lainnya, di balik itu ada hikmah besar yang belum kau sadari. Ada kebaikan bahkan untuk. Dan di balik yang ideal yang kau harapkan itu tersimpan sesuatu yang kau tidak tahu, mungkin membahayakan untuk kehidupan. Bentar ya, ini bukan ini tentang takdir. Sebentar ya. Takdir, perhatikan. Enggak bang, begini bang. Kalau qadar itu ketetapan Allah yang dikukuhkan sebelum kita lahir dan tidak akan berubah sampai meninggal. Anda mau nangis darah, mau nangis jus, nangis air, itu nggak akan pernah berubah qadar. Di antara qadar itu misalnya. Nah, ada namanya qadarullah katanya, takdir dari Allah. Bahkan itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum manusia itu lahir. Udah ditetapkan itu. Nah, inilah konsepnya dengki kandas. Nih dengarkan. Kalau ada seorang muslim dia mencuri, itu menurut ajaran agama Islam itu sudah qadarullah, sudah ketetapan Allah. Halo, abang. Coba saya tes dulu sinyalnya dia. 1 tambah 1 berapa? 2. Oh, pantesan delay dia. Coba saya ulang lagi. 1 tambah 1 berapa? 2. Oke. Anda percaya dengan qadarullah? Percaya. Jadi semua sudah ditetapkan oleh Allah? Ya. Oke, jadi kalau ada orang korupsi itu sudah ketetapan dari Allah? Yang ditetapkan sama Allah tuh hukumnya, Bang. Yang mana sih orang? Ini loh Itu hadisnya. salah dan benarnya. Hadisnya sudah jelas-jelas nih. Sesungguhnya Allah telah menetapkan. Nih, saya bacakan ya. Allah menetapkan takdir 50.000 tahun. Nih, 50.000 tahun sebelum penciptaan. Aduh, Islam tidak tahu. Perhatikan ya, perhatikan. Nih, dengarkan. Enggak, Bang. Perhatikan ya. Bang. Tenang. Perhatikan. Angkat tema, rezekiku sudah dituliskan oleh Allah. Maksudnya apa? Keperluan kita, baik dari mulai uang, harta, makanan, minuman, pakaian, kita harus tahu baik-baik sebelum kita ada, bahkan sebelum langit dan bumi ada. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ada takdirnya. Sekarang jam 4:46, seorang Ahmad Zainuddin meminum ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu udah ditulis sama Allah. Ini kalau orang Islam minum begini, Iya, rezeki kan itu memang udah rezeki. ditulis kayak begitu sama Allah. Rezeki ya. Makanya konsep tenang, konsep di dalam memang agama sudah Islam tenang. ditetapkan, Bang. Konsep di dalam agama Islam, manusia itu tidak lebih daripada wayang. Tahu mantep Pak, mantep. Rezeki itu memang sudah ditetapkan. Minum kau, minum. Itu wayang. Sudah ditetapkan. Makanya menurut konsep agama kalian, manusia itu hanya wayang yang hanya menjalankan apa yang sudah ditulis. Bahkan kamu minum itu udah ditulis sama Allah. Minum. Jam sekian kamu korupsi, jam sekian kamu minum, jam sekian kamu menipu orang. Itu sudah ditulis. Makanya saya bilang, kalau seperti ini konsepnya dengki kandas itu, dengki kandas. Kalau seperti ini konsepnya, Itu tadi makanya dia saya bilang kan tenang. rezeki, jodoh. Kalau seperti itu konsepnya, maka
Bisakah orang yang korupsi, orang yang berdosa, orang yang berzina, orang yang bersaksi dusta dituntut atas perbuatannya? Secara logika nggak mungkin dia Bisa. dituntut, karena bukankah itu Allah yang menetapkan? Begini, Bukankah Bang. itu adalah rencana Itu daripada kayak Allah? tadi dia bilang rezeki sudah ditetapkan. Ya memang rezeki sudah ditetapkan, Itu Bang. yang disebut dengan konsep gila, konsep takdir. Rezeki Makanya sudah kemarin ditetapkan, tenang. itu benar. Ini orang ngomong terus. Udah kau dibawa dulu. Kau ngomong terus.